Mungkin ada kalanya kita patut untuk mendengarkan juga bagaimana anak muda, Nanda, penulis muda, sastrawan muda yang lahir tahun 94, memandang atau menemukan dirinya di dalam novel Pura-Pura Berjanggut, atau bagaimana seorang anak muda yang juga pelaku sastra ini memandang Pura-Pura Berjanggut. Saya kira Bang Afan kita tahan dulu. Nanti saya lihat Bang Ajari pun sudah agak ketar-ketir, ada banyak hal sekali mungkin Bang Ajari yang harus mengklarifikasi dan menanggapi. Tapi sebelum itu kita mungkin ingin mendengar dulu bagaimana nanti seorang Anda menjelaskan lebih lanjut apa yang dia temukan ketika selesai membaca Pura-Pura Berjanggut. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada kawan-kawan komunitas Kanutku yang telah memanggil saya sebagai pembicara di dalam sidang yang terhormat ini. Dan tentu saja pada mulanya saya ingin menolak ini sedikit. Saya ingin menolak ajakan dari Bang Miswar bahwa saya ingin menjadi pembicara buku Pura-Pura Berjanggut setebal 960 halaman di hadapan penulisnya, Bang Ajahari. Ini menurut saya suatu tantangan yang sangat berat. Tetapi untuk saya teringat pada konsep semiotik Marx, kalau saya tidak salah, beliau mengatakan teks yang ditulis oleh penulis itu bukan lagi menjadi miliknya, tapi itu sudah menjadi milik pembaca sebagai penafsir bebas. Kurang lebih. Jadi di sini saya berani berbicara karena itu. Mungkin nanti apa yang saya bicarakan berbeda dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Bang Ajhari. Jadi saya tidak merasa bersalah lagi karena saya sudah punya pedoman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya temukan dari novel Bang Ajhari ini, saya selalu saya membaca beberapa artikel Bang Ajhari selalu menolak jika novelnya ini dikatakan sebagai novel sejarah. Beliau selalu menolak. Dan saya pernah mengulas novel ini di dalam suatu situs internet. Dan saya sempat mengatakan bahwa novel ini adalah suatu bentuk rekonstruksi dari sejarah Aceh. Nah, mungkin Bang Ajhari sudah baca juga. Saya sempat mengatakan demikian karena apa? Karena saya terpaku pada buku 2, buku Tobias Fuller. Itu benar-benar terinspirasi dari sejarah Aceh. Itu benar-benar terinspirasi dari sejarah Aceh, yaitu Aceh Murdan kalau saya tidak salah. Kalau di dalam buku disebut sebagai pembunuhan Lamuri. Dan menurut saya Lamuri itu hanya personifikasi dari Aceh atau kata ganti lain dari Aceh saja. Jadi di sini saya menemukan konsep dalam Pura-Pura Berjanggut ini, daripada disebut sebagai novel sejarah, lebih tepat disebut sebagai metafiksi dari sejarah atau metafiksi historis. Dan saya juga telah membandingkan, mengkomparasikan gaya penulisan Bang Ajhari di sini dengan satu novel karya Orhan Pamuk. Mungkin kawan-kawan sudah membacanya, The White Castle. Itu apa namanya? Kastil Putih. Sudah ada terjemahannya. Di situ sangat mirip. Saya menemukan sangat ada kemiripan konsep Pura-Pura Berjanggut dengan novel Orhan Pamuk tersebut. Yang pertama, ini sama-sama bercerita tentang abad 16 dan 17. Pamuk bercerita tentang Usmani dan Bang Ajhari bercerita tentang Lamuri atau Aceh, kalau bisa kita katakan. Jadi di sini yang kedua, kesamaannya itu adalah adanya pencerita utama. Jadi Pura-Pura Berjanggut ini adalah cerita bingkai menurut saya. Novel yang berbentuk bingkai atau kisah bingkai. Begitu juga dengan The White Castle. Kalau di dalam Pura-Pura Berjanggut, yang menjadi pencerita utama itu sebenarnya Bantakiah Waila. Kita bisa melihat nanti di catatan Bantakiah Waila di bagian paling akhir. Beliaulah sebenarnya yang menjadi pencerita utama. Sedangkan buku Si Ujud dan buku Tobias Fuller itu adalah buku teks lama yang ditemukan oleh Bantakiah Waila dan diberikan oleh Tajul Muluk kepada beliau. Sehingga beliau mencari sumber-sumber lain lagi. Yang sumber-sumber lain itu ada di cacing, lubang cacing maksud saya. Dan lubang cacing itu sebagai penguat dari dua buku itu, buku Si Ujud dan buku Tobias Fuller. Jadi ini disinilah kita telah disodorkan dengan konsep metafiksi historis, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Ajhari ini memang berpijak pada sejarah sebenarnya. Memang berpijak pada apa yang kita ketahui dalam sejarah. Tetapi pada konsep utamanya itu kita juga disodorkan bahwa ini tidak lain hanyalah imajinasi semata, tidak lebih dari itu. Bagaimana kalau kita
lihat ada beberapa bukti bahwa ini sejarah. Beliau di buku 2 itu sangat kentara menyebutkan tokoh-tokoh itu tanpa lagi menyamar-nyamarkan sebagaimana di buku pertama. Mungkin Sultan Nuruddin, kalau dalam tafsiran saya sendiri sebagai seorang pembaca, itu adalah personifikasi dari Sultan Iskandar Muda. Karena ada bukti juga, ada Jean-Claude di situ, si orang Perancis itu, dia adalah orang Eropa satu-satunya yang bisa masuk ke dalam Darut Dunia. Dan kalau kita kaitkan ke dalam sejarah, kalau kita baca buku Dennis Lombard, hasil tesis dia itu tentang Sultan Iskandar Muda. Pada masa Sultan Iskandar Muda ada satu orang lagi, satu-satunya orang Eropa yang bisa masuk ke dalam istana Sultan Iskandar Muda, yaitu Agustin de Piuliu, kalau saya tidak salah. Melalui catatan Piuliu lah Lombard menulis tentang kejayaan di masa Iskandar Muda. Dan ini ada relevansinya menurut saya. Kemudian yang kedua, tentang beberapa tokoh di buku Tobias Fuller. Misalnya Henricus Marinus Nip, si juru foto, itu kan memang kalau bisa kita katakan memang tokoh historis nyata. Kalau di dalam semesta buku dia digambarkan sakit jiwa sampai ditampung di rumah sakit jiwa di Pulau W, di Sabang. Kemudian ada juga Tobias Fuller. Sebenarnya itu menurut saya itu gambaran lain dari R.A. Kern yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meneliti Aceh Murdan pada sekitar tahun 1912 sampai 1917. Nah, ini sama persis ceritanya. Jadi disinilah saya berani mengatakan bahwa Bang Ajhari ini sebenarnya hanya bermain-main dengan sejarah, metafiksi historis. Beliau hanya menjadikan sejarah sebagai pijakan saja, sedangkan cerita utamanya itu imajinasi. Nah, itu yang saya temukan dalam novel Kura-Kura Berjanggut ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, karena ini sudah saya ringkas sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan, karena waktu kita mepet dan molor juga sebenarnya Bang ya. Sebenarnya jam 2 kata Bang Muswar. Jadi di sini sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, menyangkut tentang Hamzah Fansuri. Saya menemukan dalam blognya sahabat Bang Ajhari juga, Kak Linda Kristanti. Di sana dikatakan judulnya itu Tuhan yang dibakar dan ibu yang terjun ke laut. Di sana ada dibahas tentang cerpen Hamzah Al-Fansur. Tapi saya menemukan perbedaan yang sangat kentara antara apa yang dibahas oleh Linda dalam blognya tersebut dengan apa yang saya temukan tentang Hamzah Fansur di bab sangkar dalam buku ini. Dan juga saya sudah membaca cerpen abang ini di situs Lakon Hidup, judulnya juga Hamzah dari Fansur. Apa yang disampaikan dalam blog tersebut adalah Hamzah ini katanya seorang lelaki selalu menenteng sangkar, dan setiap orang bertanya apa itu isi sangkar, dia selalu mengatakan Tuhan. Sedangkan kalau kita mengacu ke buku bukan begitu. Saat ditanya oleh si Ujud apa isi sangkar, Hamzah Fansur mengatakan Hamzah Fansur isi sangkar ini. Jadi siapa yang menenteng sangkar? Tuhannya Hamzah katanya. Jadi di sini saya menemukan perbedaan kentara. Apakah dulu mungkin teks dari cerpen itu berbeda dengan apa yang kita temukan dalam buku ini, saya tidak tahu. Mungkin Bang Ajhari bisa menjawabnya nanti. Tapi kalau mengacu kepada apa yang di blog, itu adalah cara yang sangat halus untuk membunuh Tuhan. Dalam tanda kutip, bagaimana Hamzah Fansur yang selalu menenteng sangkar dan dikatakannya itu adalah isinya Tuhan. Dan suatu hari dia membakar sangkar itu. Dengan kata lain dia membakar Tuhan yang selalu ditentengnya. Nah itu saya temukan dalam blog itu. Jadi ini cara yang halus bagaimana membunuh Tuhan. Dan ini juga kita temukan dalam buku Tobias Fuller. Ketika orang-orang Lamuri takut masuk ke dalam rumah Abdul Ghaffar karena di dalamnya ada 99 nama Tuhan. Tapi ternyata Ali Lada berani. Ali Lada adalah orang pertama dari Lamuri yang berani masuk ke dalam rumah Abdul Ghaffar atau Snok itu. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwa di dalam rumah itu ada tiga nama Tuhan yang tidak tertera dari 99, dan salah satunya adalah Tuhan Maha Mengetahui tidak ada di situ. Jadi itu alasan dia masuk ke sana berani, karena dia tahu di antara 99 nama itu Tuhan Maha Mengetahui tidak ada. Jadi kenapa saya harus takut masuk rumah itu? Sedangkan nama Tuhan Maha Mengetahui tidak dicantumkan di sana. Jadi ini juga cara yang halus menurut saya. Bagaimana kita sebenarnya menyingkirkan peran Tuhan dalam kehidupan. Ini mohon maaf. Di sini dapat kita lihat betapa beraninya seorang Ali Lada masuk di antara sementara orang-orang Lamuri lain takut masuk ke rumah itu walaupun tidak pernah dikunci.
Karena dia sudah tahu, dia satu-satunya orang yang sudah tahu bahwa di rumah itu tidak ada yang namanya Tuhan Maha Mengetahui. Nah, jadi ini suatu yang unik menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Bang Aja hari ini. Dan sebagai penutup, ini memang pertemuan yang kalau saya tidak salah mengutip dari Bang Miswar, ini pembahasan buku Kura-Kura Berjanggut pertama di tanah kelahirannya, Bang ya. Iya, Bang. Bang Miswar, kedua? Enggak juga. Enggak juga. Ada saya dua sih. Ah ya, mohon maaf, saya mengutip dari Bang Miswar. Tapi di sini ada keunikan lain. Kura-Kura Berjanggut dan komunitas komunitas Kanatku itu disingkat sama-sama menjadi KKB. Nah, jadi ini suatu perjodohan yang menarik menurut saya ya. Kelompok kriminal bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata kata Bang nih. Jadi sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu kita, dan Bang Afwan juga ingin menyampaikan lagi. Jadi saya serahkan lagi kepada Bang Miswar. Terima kasih. Oke, baik.